Bareng gue di channel WW157. Nah, hari ini gue bakal nge-review salah satu motor yang cukup legendaris di Indonesia. CC-nya kecil, cuman motor ini merupakan motor yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Makanya motor ini banyak yang mirip di negara-negara lain. Contohnya di Malaysia, Thailand, sampai Brunei mungkin ada kali ya. Tapi kayaknya sih ada. Nah, motor ini pun merupakan motor yang sudah nggak muda lagi. Motor ini mungkin umurnya sudah 20 tahunan lebih deh, karena kelahiran tahun 88. Dan motor ini juga menjadi, dan bukan menjadi, tapi sempat menjadi best seller di Indonesia. Mau tahu motornya apa? Ikut gua. Nah, ini motor yang gue bilang tadi, Honda Prima. Motor ini tahun 88 cuy. Cuman kondisinya kalau gue lihat sih masih banyak orisinilnya lah. Dari mulai tebengnya memang warna aslinya kayak gini, sampai body-body yang udah mulai pudar warnanya karena kemakan usia. Nah, gue bakal ngejelasin sedikit tentang motor ini, spesifikasi singkatnya lah ya. Kalau gue bilang, kita bahas mulai dari bagian desainnya dulu deh. Nah, motor ini nih, ciri khas motor jadul. Nih, ada di sini nih. Spakbornya. Spakbor ini ciri khas motor-motor jadul pada tahun 80-an. Karena desainnya mengotak dan memang serba kotak desain motornya. Contoh nih, Honda Prima ini. Ini spakbor ini mengingatkan gue pada Yamaha Alfa. Tahunnya kan mirip-mirip tuh 88, cuman Alfa itu 2 tak dan ini 4 tak. Tapi model spakbor itu mirip banget, serba kotak. Dan satu lagi nih, ciri khas motor zaman dulu yang ada di Astrea Prima ini, yaitu bagian depannya. Motor-motor zaman dulu, terutama Honda nih ya, Honda dan Suzuki, itu pasti ada untuk naruh barang-barang nih, kompartemen di depannya. Ini biasanya untuk naruh jas hujan atau tas atau yang lain lah. Pokoknya di Honda Prima ini sudah dibekali oleh kompartemen ini, bagian ini nih untuk naruh-naruh barang. Terus di bagian nih spakbor juga nih. Ini salah satu hal yang bagi gue jadi motor Eropa banget, karena motor-motor sekarang udah nggak ada nih mata kucing ini, reflektor ini motor sekarang udah nggak ada. Malah di motor Honda Prima ini ada nih. Gue salut sih sama zaman dulu, walaupun sudah jadul, cuman mereka tetap mempertahankan keselamatan pengendaranya dengan adanya reflektor atau mata kucing ini. Dan di sini, di bagian sayap nih, lu pasti ingat dong, Honda Grand, terus Prima atau Suzuki FR Series yang pakai tebeng atau sayap warnanya pasti putih tahun 80-an. Nah, ini di Prima juga warnanya putih juga nih. Di sini ada tambahan yaitu Econo Power, di mana motor ini pada zamannya juga cukup irit karena bisa menempuh 1 liternya di atas 40 kilo. Bayangin loh, motor karburator pakai mesin 100 cc bisa seirit itu. Dan tenaganya juga jos pokoknya. Nah, di sini juga ada emblem yang bertuliskan Astrea Prima. Ini menjadi ciri khas motor tahun 80-an juga, di mana motor-motor tahun 80-an pasti ada emblem di tengahnya. Contoh nih, gua kasih contoh lagi. Honda Grand. Itu tahun 90-an ya, itu juga pengembangan dari ini juga sih. Yamaha Alfa, itu ada nih emblem di tengahnya tulisnya Yamaha. Terus FR80 atau RC100 juga ada tulisannya di sini dan plus lampu. Cuman kalau di Prima ini nggak ada. Cuman dia bagusnya
udah ada aksen krum-kruman di sini nih. Jadi tetap berkelas. Dan di sini motor-motor zaman dulu identik juga dengan bentuk kekotak-kotakan di bagian lampu. Nih, lampunya, lampu ini nih, lampu sen, lampu utama, lampu senjanya itu pasti kotak. Balik lagi kotak ya. Nih, lu lihat aja nih, ini kotak nih. Tapi ini menjadi nilai plus yang nggak bakal ada di motor-motor zaman sekarang. Lo lihat motor-motor zaman sekarang nggak bakal ada lampu-lampu kotak yang manis banget kalau gue lihat. Dan tetap keren gitu walaupun udah 20 tahun lebih. Malah 30 tahun motor ini, tapi tetap good looking. Asik. Asa ya motornya ya. Dan ini nih, di sini speedometernya juga modelnya kotak sampai ke spion. Spion ini dulu identik banget sama yang kotak-kotak gini. Tapi akhirnya di tahun-tahun sekarang ini banyak yang nyari spion ini karena bentuknya juga manis gitu. Mungkin orang-orang udah mulai bosen sama spion-spion lancip ya. Dan keren lah kalau gue bilang. Nah di sini nih, di sini yang tadi gue bahas tentang perkotak-kotakan duniawi nih. Ada nih juga nih, ini unik nih. Di sini nyelip emblem dan kotak juga. Emblemnya tulisannya apa nih? Econo Power CDI. Oh, rupanya ini motor udah pakai CDI. Jadi motor ini merupakan pengembangan dari motor Honda Astrea Star, di mana cc-nya juga lebih besar, yaitu 97 cc dan sudah memiliki percepatan yaitu 4 percepatan dan dibekali karburator yang Venturi-nya 16. Jadinya motor ini kenapa gue bilang bertenaga ya memang cukup bertenaga karena ada revisi dari mesin dari Star ke Prima yang naik cc juga. Prima kan cc cuma 80. Ini udah 97 cc ya, atau nyaris 100 cc lah. Nah, jadinya motor ini untuk sekarang cukup worth it sih kalau untuk dipakai harian juga dan gak nyusahin karena mesinnya ini juga substitusinya banyak. Bisa pakai punya Grand, Legenda, masih masuk nih dalaman mesinnya nih. Dan terus di sini kita ngeliat lagi emblem Astrea Prima. Ini nih keren nih kalau gue lihat. Perpaduan antara emas dan krum. Asik, mas. Maksud gue emblemnya ada yang warna emas sama krum-kruman di sini. Jadi kesannya itu motornya tuh apa ya? Mewah aja gitu. Sampai sekarang gue lihat masih mewah anjir. Zaman sekarang mana ada emblem emas? Nggak ada cuy. Emblem plastik. Plastik juga plastik hitam. Tapi ini emas zaman dulu, emang top zaman dulu sih. Dan ini plastik zaman dulu nih, ini nih gue suka juga nih dari Honda Prima dan motor-motor jadul pada umum ya, yang masih ori. Plastiknya ini kuat banget. Nggak kayak zaman sekarang kayaknya agak-agak tipis gitu. Kalau ini dulu keras sih, kalau gue bilang sih. Dan bahannya juga materialnya bagus. Dan di sini nih ada nih apa nih ya? Tutup rantai zaman dulu lu pasti apalah tutup rantai kayak apa nih, pokoknya bentuknya itu oval terus nutupin semua rantai. Pas lu mau pakai bingung ini rantainya kendor apa enggak karena agak susah untuk melihat isi di dalam tutup rantai ini. Lu harus buka dulu di sini. Biasanya ini ada karetnya, harus dibuka dulu baru kelihatan nih rantai kendor apa enggak. Kalau malas orang malas ngelihat, ya udah bodo amat gitu, mau kendor mau kenceng yang penting gas dulu ya kan. Tapi di sini ya motor dulu pasti kayak gini, walaupun agak ribet cuman fungsional karena lu nggak bakal kena cipratan oli dari rantai dan nggak bakal keserimpet. Sisi suspensi juga ciri khas motor dulu yaitu krum-kruman. Pasti motor dulu tuh shocknya tuh tertutup rapi gitu sama krum-kruman. Dan di sini ada setelannya. Ini gue nggak tahu nih setelan apa nih, setelan buat boncengan kali ya, bisa dinaik turun nggak tahu deh. Pokoknya ini ada, zaman dulu pasti ada setelan gini kalau Honda nih. Jadi kayaknya sih bisa di setel nih, empuk atau enggaknya atau buat boncengan atau gimana lah gue nggak tahu. Tapi ini yang nggak ada juga di motor zaman sekarang. Jadinya ya ada improve, ada downgrade-nya juga sih motor-motor dulu dan sekarang. Terus nih ya balik lagi ya, di jok zaman dulu itu juga joknya itu apa ya? Dibilang keras enggak, dibilang empuk juga enggak, jadi tengah-tengah. Jadi jok-jok motor dulu tuh identik sama tebel nih, tebel banget. Gua naikin, wah cuy tebel, tapi enggak keras gitu loh. Enak aja gitu.
dan empuk. Jadi nggak bikin pinggang itu cepet pegel, nggak. Nyaman motor zaman dulu sih. Siapa lagi? Oh iya nih, remnya juga di sini masih tromol ya, depan belakang tromol. Ya, pengeremannya standar lah. Senin Kemis, remnya Senin, berhentinya Kemis. Dan di sini juga gue lihat nih ada apa nih? Ada tempat barang-barang lagi di saat lu mau belanja, berhubung motor ini nggak ada bagasinya, jadi dikasih ekstra bagasi di depan, yaitu pengait barang belanjaan dan penjepit barang belanjaan lo. Ini bisa buat naruh jas hujan juga atau naruh apapun yang bisa lu jepit lah di sini ya. Dan terus motor ini juga punya 4 kecepatan, sistemnya rotari, di mana di saat lu ngoper gigi sampai 4 dan lu mau ngoper gigi netral, tinggal masukin ke dalam aja, ke depan lagi, tuing, jadi netral. Dan ini ciri khas Honda juga yang nggak ada di motor-motor lain. Jadinya lucu sih, jadi bisa masuk ke netral. Tapi tenang aja, walaupun lu kecepatan tinggi, lu udah gigi 4 gitu, udah top gear, nggak bakal netral kok, tenang aja. Jadi ada penguncinya, jadi aman lah. Nggak usah takut lu nanti lagi ngebut, enak-enak ngebut, ngeng, tiba-tiba lu ngoper gigi lagi, lupa udah gigi 4, jadi netral, nggak mungkin. Aman pokoknya, aman, safety. Apalagi ya, gue mau bahas ya. Oh iya, ini nih. Behel gue agak kelupaan juga nih. Behel zaman dulu itu bentuknya pasti stainless dan lebar-lebar kayak gini, mengikuti bentuk dari bodi motornya. Dan dibekali juga karet-karet kayak gini nih, biar saat lu mindahin motor itu gampang. Jadi nggak sakit gitu. Kadang-kadang motor zaman sekarang nggak ada behelnya. Gue waktu pernah tuh naik apa ya? Aerox kalau nggak salah. Bawa Aerox, berhubung itu motor minjem kan. Gue mau mindahin motornya, bingung, anjir behelnya di mana? Gua angkat aja akhirnya bannya. Oh ini kan nggak perlu, jadi lebih enteng, ya kan, lebih gampang dan mudah lah, membantu sekali gitu. Dan di sini bisa juga sih, lo kalau andai kan kesusahan pakai ini juga bisa. Ini sebenarnya juga buat nyelipin barang juga. Dan uniknya dari Honda Prima ini, yang sangat berbeda dibandingkan dengan produk-produk Honda lainnya, yaitu lampu belakangnya. Lampu belakang ini agresif kalau gue bilang, karena ada sedikit kotak dan runcing. Kalau gue bilang sih mirip kayak ikan hiu ya, mirip sih, runcing ke atas gitu. Oke, nah satu lagi nih ada, yaitu knalpot zamannya Honda Prima ini, Star Prima, yaitu runcing, tapi di generasinya Grand udah berubah jadi agak lonjong, agak kayak pentungan gitu. Tahu pentungan ya? Nah kalau ini kayak bambu runcing, mungkin dulu masih terinspirasi zaman penjajahan di mana patokannya bambu kuning. Nah ini akhirnya jadilah knalpot. Ya. Tapi ya ciri khas motor. Dan motor ini bagi gue udah cukup nyaman dikendarai pada era sekarang juga. Dan motor ini mempunyai kelebihan, yaitu irit bahan bakar. Jadi motor ini sama pemiliknya sering diisi Pertamax, dan itu dipakai daily juga. Tapi irit ya 1:40 up lah bisa. Jadi untuk daily, selain lo pengen tampil beda dan worth it juga, recommended juga nih. Paling itu ya gue bahas ya. Oh iya, sama satu lagi nih ada yang ketinggalan, gue lupa. Motor ini indikatornya di speedometer itu cukup komplit. Di sini ada netral, ada lampu jauh, ada lampu sen, ada speedometer, indikator bensin, indikator kecepatan, dan semuanya serba kotak di sini. Jadinya keren sih, apalagi kalau digital keren kali ya. Kalau diganti digital keren sih. Ya gitu aja palingnya nih motor ini, nggak ada yang istimewa ya, istimewa dan worth it untuk lo koleksi dan layak untuk lo beli juga di tahun-tahun sekarang. Dan rupanya motor ini juga udah mulai banyak peminatnya, yang banyak ngerestorasi motor ini. Dari awalnya motor ini bangke gitu ya, sekarang jadi motor-motor yang keren. Pernah gue ketemu nih Honda Prima di jalanan, anjir kinclong banget, jadi mupeng gue ngeliatnya, karena beda aja hawanya, auranya tuh beda aja. Kalau orang naik motor klasik udah gitu motornya kinclong, gantengnya berlipat-lipat lah pokoknya, nambah lah kegantengan lo. Apalagi kayak gue gini kan, pas
naik motor ini mungkin sama aja nggak ganteng. Pokoknya untuk lo yang mau beli motor ini, ya worth it pokoknya. Ya paling itu aja dari gue ya. Oke, nanti kita coba test ride bareng di episode selanjutnya. Oke, gue cabut dulu ya. Alright, bye.